Modric versus Calhanoglu, pertarungan sang metronom dan sang pengejar. Satu duel bisa menentukan arah derby della Madonnina, Luka Modric versus Hakan Calhanoglu. Tapi ada satu hal yang tak dibicarakan semua orang, Inter sedang membangun rencana anti Modric. Sementara Milan justru punya fondasi permainan yang membuat rencana itu rentan pecah kapan saja. Inter melihat satu masalah besar, Modric adalah metronom AC Milan. Kreativitas, tempo, sampai transisi bertahan, semua mengalir dari kakinya. Dan ketika Milan punya pemain sepenting itu, lawan akan selalu mencoba cara paling agresif untuk mematikan sumber permainan. Pertanyaannya, apakah anti Modric versi Inter benar-benar cukup? Atau justru Milan sudah berada di posisi taktis yang lebih matang? Hari-hari jelang derby memang selalu penuh intrik. Dari laporan La Gazzetta dello Sport, Christian Chipu dikabarkan telah menyiapkan paket taktik khusus hanya untuk satu pemain Milan, Luka Modric. Ini menunjukkan satu hal, Milan telah kembali ke identitas lamanya. Memiliki pusat permainan yang membuat lawan resah bahkan sebelum laga dimulai. Chipu sadar betul, menutup ruang Modric sama dengan menutup nyawa permainan Rossoneri. Dan untuk tugas ini, ia mengandalkan seorang yang tak pernah lepas dari tensi derby, Hakan Calhanoglu. Gazzetta menyebut Calhanoglu sudah dibangun ulang, baik secara mental maupun fisik. Chipu ingin menjadikannya cerminan Modric, tapi juga penghancurnya. Hakan diminta untuk menempel, menekan, dan memotong ritme Modric, sekaligus tetap menjadi pemicu serangan cepat Inter. Namun inilah titik yang mulai memperlihatkan letak keberpihakan pada AC Milan. Jika rencana Inter bertumpu pada satu pemain untuk mematikan Modric, maka Milan bertumpu pada sistem yang berjalan lebih stabil, lebih berpengalaman, dan lebih berlapis. Massimiliano Allegri membangun ulang lini tengah Milan dengan pondasi kokoh, dan Modric menjadi poros yang memudahkan semua rekannya. Ia bukan sekedar regista, ia adalah konduktor yang sudah terbukti bisa mengendalikan laga-laga besar. Calhanoglu sendiri mengakui hal itu. Ia menyebut Modric sebagai gelandang terbaik di peran tersebut selama 1 dekade terakhir. Itu pengakuan yang jujur, tapi juga memperlihatkan perbedaan yang jelas. Inter mencoba mengejar standar yang sedang dijalani Milan. Milan sudah berada di level itu. Inter masih mencoba menyusul. Situasinya makin rumit bagi Nerazzurri karena Calhanoglu kembali ke Milan dengan masalah di tangannya. Setelah meninggalkan kamp Turki, meski kondisi fisiknya disebut aman, perannya sebagai pusat skema Inter tetap penuh resiko. Sementara itu, Modric datang dalam keadaan tenang, stabil, dan dengan struktur tim yang mendukungnya tanpa menuntutnya bekerja sendirian. Dan di titik inilah derby mulai terlihat condong. Ketika sebuah tim mengandalkan satu pemain untuk mematikan ancaman utama lawan, Milan justru membagi beban kreatif dan defensif ke seluruh lini. Modric memang poros, tapi bukan satu-satunya jalan. Rafael Leao, Christian Pulisic, dan fullback agresif Milan selalu memberikan alternatif sirkulasi bola. Mengurung Modric tidak otomatis menghentikan Milan. Sedangkan Inter, jika Calhanoglu kalah dalam duel langsung melawan idolanya, rencana mereka runtuh di menit pertama. Derby ini akan menjadi panggung besar untuk Modric dan Calhanoglu. Tapi melihat bagaimana kedua tim ini membangun permainan, Milan tampil dengan struktur yang lebih solid, lebih fleksibel, dan tidak bertumpu pada skenario tunggal. Inter bisa mencoba anti Modric, tapi Milan datang dengan sesuatu yang lebih kuat. Identitas pengalaman, dan sistem yang membuat mereka tidak mudah dikendalikan siapapun, bahkan oleh rencana yang dirancang khusus sekalipun. Di derby nanti, bukan hanya duel Modric Calhanoglu yang menentukan adalah kenyataan bahwa Milan tidak bergantung pada satu skema, sementara Inter bertumpu pada satu harapan.
Rafael Leao calon kapten AC Milan. Rafael Leao bukan lagi sekadar bintang AC Milan. Kini ia berada di jalur yang sama sekali berbeda, jalur menuju ban Kapten Rossoneri. Saat fokus publik tertuju pada masa depan Mike Maignan dan siapa penggantinya di bawah Mister, ada satu masalah yang jarang dibahas. Siapa yang akan mengenakan ban kapten jika Maignan pergi? Dan jawabannya mungkin lebih jelas daripada dugaan banyak orang. Musim ini Mike Maignan adalah kapten AC Milan, namun situasinya yang belum pasti membuat skenario besar terbuka untuk musim depan. Sorotan selama ini terpaku pada kemungkinan kepergian sang kiper. Kemanakah ia akan berlabuh dan siapa yang akan menggantikannya? Tapi ada satu detail yang justru paling menentukan identitas tim, ban kapten. Jika Maignan pergi, sebuah kemungkinan yang semakin nyata dengan minimnya kabar tentang perpanjangan kontrak, ban kapten itu akan kembali tak bertuan. Dan di sanalah Rafael Leao masuk sebagai kandidat paling kuat. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Leao adalah opsi yang paling logis. Ia sudah menyandang status wakil kapten. Massimiliano Allegri sendiri yang menegaskan kepercayaan itu, menempatkan Leao sebagai deputi langsung di belakang Maignan. Ini bukan sekedar formalitas, tapi sinyal bahwa Leao sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Performa Leao juga berbicara. Dalam beberapa bulan terakhir, ia tampil lebih dewasa, lebih konsisten, dan lebih menentukan. Karena itu, mengenakan ban kapten bukan lagi sekadar mimpi besar, melainkan kelanjutan alami dari evolusi dirinya di Milan. Di tengah laporan mengenai pembicaraan kontrak baru, peluang Leao untuk menancapkan dirinya sebagai ikon klub semakin kuat. Jika semua berjalan sesuai arah yang terlihat sekarang, musim depan bisa menjadi penanda babak baru. Rafael Leao bukan hanya simbol serangan, tapi pemimpin AC Milan. Sebuah langkah yang bisa menjadi fondasi bagi perjalanan panjang menuju status legenda.